Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da. Jumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis hadas dan juga cara bersuci dari hadas. Hadas ini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk berwudu. Nah, hadas kecil ini disebabkan karena bisa saja pertama keluarnya sesuatu dari jalur depan, dan jalur belakang, dari kubul ataupun dubur. Misalkan buang air kecil, ya buang air besar atau kentut, yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil. Nah, hadas kecil ini dihilangkan, disucikan, dibersihkan dengan air wudhu. Kemudian hadas besar. Hadas besar ini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk mandi janabah. Nah, mandi janabah. Yang menyebabkan seseorang terkena hadas besar ini diantaranya adalah keluarnya air sperma, ya, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Kemudian hubungan suami dan istri. Kemudian setelah bersih dari haid ataupun nifas, ini bagi wanita. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan seseorang ini memiliki hadas besar dan diharuskan untuk mandi janabah, yaitu meninggal. Nah, ketika seseorang dalam keadaan mempunyai hadas besar, ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu. Yang pertama, sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, tawaf di Ka'bah. Nah, kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf, membaca mushaf, dan berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu penjelasan dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, sekarang cara bersuci dari hadas. Seperti yang kita ketahui, ketika kita dalam mempunyai hadas, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar, maka kita diharuskan untuk mensucikannya ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Nah, ada 3 cara untuk kita melakukan bersuci dari hadas. Yang pertama dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara mandi janabah, kemudian yang ketiga dengan tayamum. Wudu ini adalah membersihkan anggota-anggota tubuh tertentu, nah, dengan air untuk mengangkat hadas kecil. Nah, hal-hal yang mengharuskan kita untuk berwudu, ya diantaranya seperti sholat. Nah, sholat harus wudu. Kenapa? Karena untuk mensucikan ketika seseorang itu memiliki hadas kecil. Kemudian apalagi yang haruskan berwudu? Tawaf, ya, tawaf di Ka'bah ini juga mengharuskan seseorang ini harus memiliki air wudu. Kemudian menyentuh dan membawa mushaf atau Al-Quran. Kemudian apa saja syarat-syaratnya wudu? Syarat-syaratnya wudu ini yang pertama adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, menghilangkan benda atau sesuatu yang menghalangi mengalirnya air ke kulit. Seperti misalkan dalam kulit ada semacam kayak cat, ya, kemudian kayak lilin dan lain sebagainya. Ini
ini harus dihilangkan dulu catnya, baru bisa kita untuk berwudu. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah menyempurnakan wudu dengan membasuh seluruh anggota wudu, anggota wajib wudu maksudnya. Selanjutnya, rukun-rukunnya wudu ini ada 6. Nah, ke-6 ini harus dilakukan ketika kita berwudu. Jika 6 salah satu dari 6 ini tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Pertama adalah niat dalam hati, ya. Yang kedua, membasuh wajah, ya. Yang ketiga, membilas atau membasuh kedua tangan sampai kedua sikut tangan. Kemudian yang keempat, mengusap kepala, ya, hingga terkena kulit kepalanya itu terkena. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Yang ketiga, tartib atau berurutan dari niat, kemudian membasuh wajah dan seterusnya. Kemudian sunnah wudu. Sunnah wudu ini banyak, ya. Jika kita ingin mendapatkan fadilahnya, kita mengerjakan semua. Tapi diantaranya adalah seperti membaca basmalah, kemudian mencuci tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung. Nah, ini adalah bagian dari sunnah dari wudu. Kemudian selanjutnya, cara bersuci ketika kita saat memiliki hadas besar, yaitu mandi janabah. Nah, tata cara mandi wajib ini, ya, atau mandi janabah ini, ya, diantaranya adalah pertama niat mandi dalam hati saja, kemudian mencuci telapak tangan 2, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti akan melaksanakan sholat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya, mandi besar ini disunahkan ketika, ya, akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, kemudian melaksanakan ihram saat melaksanakan umroh dan haji, dan seterusnya. Tata cara bersuci dengan cara tayamum, ya. Tayamum ini ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, ya, tapi tentunya dengan debu yang suci. Hal-hal yang membolehkan kita untuk melaksanakan tayamum ini diantaranya adalah ketika kita tidak menemukan air, ya, sudah kita cari-cari tapi kita tidak temukan airnya. Kemudian tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan tertentu, ya, seperti sakit misalkan. Kemudian khawatir dengan bahayanya yang akan menimpa saat menggunakan air, seperti seorang misalkan dalam keadaan mempunyai sakit apa yang ketika terkena air bisa menyebabkan penyakitnya itu nambah parah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, wajib tayamum ini yang pertama niat, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan, dan tartib. Hal-hal yang membatalkan tayamum ini adalah semua perkara yang membatalkan wudu, maka batal juga bagi tayamum. Kemudian ketika kita menemukan air juga, ketika dalam tengah-tengah perjalanan atau kita sudah tayamum ingin melaksanakan sholat, tiba air datang, misalkan hujan gitu, maka batal tayamumnya dan diganti dengan wudu. Nah, itu pembahasan kita pada kali ini, ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.